Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh dan Salehah. Sekarang kita akan belajar bahasa Inggris bersama dengan Ustazah Nisa. Hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Artinya adalah kalimat lampau atau kalimat yang sudah terjadi. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan kalau kegiatan itu sudah terjadi di masa lampau atau masa lalu. Maksudnya itu, karena hari ini kita belajar lesson 1 tentang holiday, jadi saat kalian mau menjelaskan pengalaman holiday kalian atau pengalaman berlibur kalian, kalian menggunakan simple past tense. Artinya, kejadian yang akan kalian ceritakan sudah terjadi di masa lalu. Soleh dan Solehah, dari gambar bisa kalian lihat kalau itu merupakan mind mapping dari simple past tense. Simple past tense itu terdiri dari dua bagian, ada nominal, ada verbal. Bedanya nominal dan verbal, kalau nominal menggunakan to be atau were atau was. Kalau verbal menggunakan kata kerja atau verb. Nominal dan verbal di sini dibagi lagi menjadi 3. Sama ya, nominal verbal, positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama akan Ustazah jelaskan dulu yang nominal. 1. Positif atau affirmative, rumusnya subject plus was atau were plus object. Contohnya, she was happy last week. She di sini subjek, terus ada was plus object itu dimasuki oleh happy last week. Yang kedua negatif. Rumusnya subjek plus was atau were plus not plus o. Jika yang positif tadi contohnya she was happy last week, maka yang negatif she was not happy last week. She plus was plus not plus object happy last week. Yang ketiga ada interrogatif. Rumusnya was atau were plus subject plus object. Contohnya di situ ada 3 contoh dari positif, negatif, dan interrogatif. Yang interrogatif, to be-nya di depan was. Was she happy last week? Terus jawabannya ada 2, antara ya dan tidak. Kalau ya jawab yes, she was. Kalau tidak, dijawab no, she was not. Selanjutnya yang verbal. Yang positif, rumusnya subjek plus verb 2 plus objek. Ingat ya, verb di sini adalah kata kerja. Contohnya, I go to school. Itu yang present, artinya masih terjadi. Kalau diubah menjadi simple past tense menjadi I went to school yesterday. Go itu verb 1 diubah menjadi verb 2 menjadi went. Jadi I went to school yesterday. Untuk yang verbal negatif rumusnya subject plus did not plus verb 1 plus object. Untuk contoh yang positif tadi, I went to school yesterday. Untuk yang negatif, I did not go to school yesterday. Kalau yang positif menggunakan verb 2, maka yang negatif menggunakan verb 1. Namun sebelumnya ditambah dulu kata did not. Interrogatif, rumusnya did plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya ada di bawah. Did I go to school yesterday? Jawabannya ada 2, yes atau no. Kalau yes, jadi yes I did. Kalau no, jadi no you did not.
Itu tadi materi kita hari ini. Untuk catatan, S sama dengan subjek atau I, you, they, we, he, she, it. Bisa juga nama orang, nama tempat, nama benda, nama hewan, dan lain sebagainya. Selain itu, catatannya, simple past tense biasanya diakhiri adverb of time atau keterangan waktu. Contohnya, last night, yesterday, 3 days ago, long time ago, etc. atau dan lain sebagainya. Untuk list verb 1, verb 2, nanti Ustazah bagikan ke grup belajar online kita untuk kalian simpan, bisa kalian print atau kalian hafal. Terus, ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya dikumpul paling lambat hari Sabtu jam 12 siang. Make 5 sentences using simple past tense. Artinya, buat 5 kalimat menggunakan simple past tense. Artinya, satu kalimat harus terdiri dari positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Jadi, sekitar 15 kalimat ya. Contoh, Ustazah Nisa went to Jakarta 2 days ago. Terus bikin kalimat negatifnya. Setelah kalian bikin kalimat negatifnya, kemudian kalian bikin kalimat interrogatifnya juga. Okay, I think it's enough for today. If you have any questions, kindly ask Ustazah Nisa on direct message. Jika kalian mau bertanya, silahkan chat langsung ke Ustazah Nisa, nggak apa-apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.